Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Sawasabila, NPM 23610090. Di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar, yaitu hutang, debt financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata (KO) sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Teori struktur modal. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu 1. Tidak ada pajak penghasilan. 2. Tidak ada pertumbuhan. 3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. 4. Perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Modigliani dan Miller, MM. Tanpa pajak, struktur modal tidak relevan. Dengan pajak, utang bisa menguntungkan karena bunga bisa mengurangi pajak. Trade-off theory. Perusahaan harus menyimbangkan manfaat pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan. Pecking order theory. Perusahaan lebih suka dana internal, baru hutang, lalu menerbitkan saham. Agency theory. Utang bisa mendisiplinkan manajer karena kewajiban membayar bunga. Tujuan pengelolaan struktur modal: menyimbangkan risiko dan keuntungan, menurunkan WACC atau weighted average cost of capital. Kedua, menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Faktor yang mempengaruhi: stabilitas pendapatan. 2. Struktur aset atau berwujud dan tidak berwujud. 3. Kondisi pasar dan suku bunga. 4. Risiko bisnis. Yang kelima, kebijakan pajak. Rasio yang digunakan: debt to equity ratio, menunjukkan seberapa besar pembiayaan berasal dari utang dibanding ekuitas. Debt ratio, persentase aset yang dibiayai oleh utang. Times interest earned, kemampuan membayar bunga utang dari laba operasional. Lalu saya akan menjelaskan pengertian dividen. Dividen berasal dari bahasa Latin, yaitu dividendium, yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseroan. Menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pengertian kebijakan dividen menurut Sunjaya dan Barlian, tahun 2003. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Menurut Watson dan Brigham pada 1990, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen. Dividen irrelevance theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan manapun maupun
terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari kebijakan relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani dan Miller, MM. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi pemegang saham, harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini. Pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Para investor bersifat rasional. Semua peserta pasar bersifat price taker. Adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang, dan para investor mempunyai informasi yang sama. Manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang kedua, teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Garden pada tahun 1959 dan John Lindner pada 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyiratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. MM menamakan pendapat Garden-Lindner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Ketiga, teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu keuntungan modal dinaikkan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Teori-teori kebijakan dividen. 1. Dividend irrelevance theory. Dividen tidak relevan, dibagikan atau tidak berpengaruh dan tidak relevan. Teori bird in the hand, lebih suka dividen. Teori preferensi pajak, kurang suka dividen yang tinggi. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai atau cash dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenal pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling banyak umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Kedua, dividen saham atau stock dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Ketiga, dividen saham pecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. 4. Dividen scrip dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Kelima, dividen property atau property dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham.
misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Keenam, dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen yang diberikan pada pemegang saham sebagai akibat dilikuiditasikannya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil. Jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar misalnya Rp1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. Yang kedua, kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalnya, DPO 60% dari keuntungan. Jika keuntungan Rp1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% dikali Rp1.000 miliar. 1 miliar rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Ketiga, kebijakan kompromi, yaitu suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan bersaham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan, ditambah dengan presentasi tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Keempat, kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dividen payout ratio, industri di mana perusahaan itu berada, kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar keuangan, pertumbuhan pendapatan perusahaan, stabilitas pendapatan, preferensi pemegang saham, ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana, pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur, harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Mekanisme pembagian dividen. 1. Menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan atau perusahaan yang bersangkutan. Kedua, menentukan distribusi pembagian dividen tunai dapat melalui seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, kolektif, atau broker. Hal ini tergantung lewat perantara mana pemegang saham mengalokasikan bagian dividen tunainya. 3. Menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. 4. Menentukan tarif dan perhitungan pajak. 5. Menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.